Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budek, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman, bagaimana terbangnya? Lagian pakai celana dalam di luar, Pak. Nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin gua. Bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab, ya emang di Arab kejadiannya. Gua heran, nyaut aja bener. Ditahan aja, udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, mabalu kayak Abu Bakar? Abu Bakar kenapa? Nggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Lah kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin, ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong. Ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Oma, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara, Syam tuh. Saya jenderal Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak. Nabi dakwah Bung.
Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir. Orang dikasih perabotan. Bang bener saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Umar cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah kata Imam Busair ini yang dahsyat. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama, baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah jadi orang begini Bang. Ya kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Ini di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama, Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong bocah Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD lu sarjana lu, baba lu cuman jadi RT lu jadi camat lu. Biarin malu baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi no pendidikan ngentengin banget kotan. Udah dong jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Baba lu kagak sekolah hidup no. Hidup dong pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, yatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak.
kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Nggak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah, ketemu susah, nggak kaget udah. Ya, kita Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh, maghrib. Tahu boleh, maghrib. Air kelapa boleh, maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah, boleh. Ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya. Sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ. Gue bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu. Niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk, apa jadi gares? Ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya jadi kerok begini nih hitung nih. Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Ya bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah.
Orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa, Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud, Rasulullah. Aspek ibadah. Apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi, udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke-609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen, saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri, pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku. Namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak, kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku lo. Ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu. Nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran. Jangan separuh-separuh, kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, lagi sakit. Sehat ya dikit, keder. Nyari masjid nggak ketemu.